Halo kawan-kawan, selamat datang di DZP Movie Base. Seperti biasa dengan aku Dian dan kali ini kita akan ngebahas film yang dibintangi oleh aktor Iko Uwais dengan judul Triple Threat. Nah, film ini keluar pada tahun 2019 dengan genre action dan thriller. Tapi selain dibintangi oleh Iko Uwais, film ini juga dibintangi oleh aktor terkenal lainnya, seperti Tony Jaa dan juga Tiger Chen. Dan langsung saja bagi kalian yang mau nonton video ini, aku kasih peringatan, video ini isinya adalah spoiler. So, spoiler alert. Awal film dibuka dengan adegan seorang perempuan yang baru saja tiba di kota Mahajaya, salah satu kota yang berada di Asia. Nah, perempuan ini adalah seorang pengusaha kaya raya dari Cina yang bernama Tian. Tujuan Tian datang ke Mahajaya adalah untuk memberikan sumbangan sejumlah uang yang sangat besar untuk memberantas sindikat kriminal yang menjamur di kota itu. Kemudian tempat berpindah di tengah hutan belantara, di mana dua orang bersahabat bernama Payu dan Long Fei sedang memandu sekelompok orang bersenjata di tengah hutan. Tak lama mereka pun sampai di suatu camp atau desa kecil, tempat MI6 yang merupakan salah satu organisasi rahasia Inggris sedang menjalankan misinya. Setelah sampai di sana, tak tahu entah apa tujuannya, mereka langsung menembaki orang-orang yang ada di sana secara membabi buta. Dan saat penyerangan itu terjadi, seorang laki-laki yang bernama Jaka harus melihat istrinya mati tertembak di hadapannya. Karena istrinya terbunuh, Jaka langsung mengambil senjatanya dan pergi keluar. Dan di sini ia melihat teman-temannya ditembaki tanpa ampun oleh orang yang menyerang mereka. Namun tiba-tiba tanpa Jaka sadari, ia diserang dari belakang oleh Payu. Perkelahian pun langsung terjadi, dan karena dendamnya, Jaka yang saat itu terluka mati-matian mencoba menghajar Payu. Tapi sialnya granat tiba-tiba meledak di tengah mereka, yang membuat Jaka langsung pingsan, sedangkan Payu langsung diajak pergi oleh Long Fei temannya. Cerita berlanjut di mana kelompok misterius ini sudah menghabisi semua orang di sana, kecuali pemimpin MI6 yang mereka sandra. Kemudian pergi ke tempat MI6 menahan orang-orang yang ditangkapnya. Dan ternyata tujuan mereka datang ke tempat itu adalah untuk menyelamatkan teman mereka yang bernama Collins, yang saat itu ditahan oleh MI6 di sana. Setelah bebas dan diberikan suntikan adrenalin, Collins langsung melampiaskan kemarahannya kepada orang yang menahannya, dan langsung mencekik lehernya sampai mati. Nah, setelah Collins bebas, mereka pun langsung pergi dan meledakkan tempat itu. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata satu orang di desa itu masih hidup, yang tak lain adalah Jaka. Karena dirinya satu-satunya orang yang selamat, dengan dibalut rasa sedih, Jaka akhirnya menguburkan mayat teman-temannya sekaligus istrinya, dan menangis meratapi kesedihannya saat malam hari tiba. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu, dan karena rasa dendamnya atas kematian istrinya, Jaka berusaha untuk mencari orang yang menyerang desanya. Dan dalam pencarian ini sampailah Jaka di suatu tempat pertarungan ilegal, dan akhirnya melihat Payu yang sedang berkelahi di tengah arena. Awalnya Jaka hanya melihat saja sampai pertarungan selesai. Tapi selesainya Payu bertarung, Jaka membayar orang di sana untuk dapat diikut sertakan dalam pertarungan ini. Dan ternyata saat Jaka masuk ke arena, ia melihat Long Fei lah yang akan menjadi lawannya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Jaka dengan beringas menghajar Long Fei. Dan dalam pertarungan ini Jaka memberitahu bahwa ia akan membunuh Long Fei dan Payu karena sudah menyerang desanya dan membunuh istrinya. Mengetahui salah satu orang yang mereka serang selamat, Long Fei mulai serius dan menunjukkan kemampuannya. Sedangkan Jaka dengan tangan terluka mencoba mengalahkan Long Fei. Tapi sialnya, Jaka yang saat itu kehabisan darah akhirnya dapat dikalahkan dengan mudah. Nah, mengetahui orang yang dilawannya adalah korban selamat dari misi mereka sebelumnya, Payu dan Long Fei memutuskan untuk membawa Jaka dan merawatnya di rumah mereka. Saat malam harinya, Jaka akhirnya bangun dari pingsannya, dan sambil makan malam sedikit mengobrol dengan Payu dan Long Fei di sana. Nah, di sini Payu menjelaskan bahwa mereka tidak berencana untuk menghancurkan desanya. Ternyata Payu dan Long Fei hanya disewa untuk menjadi pemandu melewati hutan, yang katanya untuk melakukan misi perdamaian menyelamatkan orang-orang yang ditahan di sana. Namun di akhir misi mereka ternyata ditipu. Setelah misi selesai, Payu dan Long Fei dihajar dan dimasukkan ke dalam kurungan. Kemudian ditinggalkan di sana dengan bom yang sudah terpasang. Tapi mereka tak mau menyerah.
Seperginya orang-orang Collins, Payu dan Long Fei langsung berusaha untuk kabur, menyelamatkan orang-orang di sana dan langsung melarikan diri sebelum tempat itu meledak. Dan akhirnya mereka mengetahui, ternyata orang-orang yang menyewa mereka adalah sekelompok tentara bayaran dari sebuah geng kriminal, dan bukan untuk melakukan misi perdamaian, tapi hanya menyelamatkan temannya. Karena hal inilah, Payu dan Long Fei juga berniat untuk mencari orang-orang yang menyewa mereka dulu, demi balas dendam. Nah, karena sama-sama akan balas dendam, Jaka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Payu dan Long Fei. Keesokan harinya, saat Payu dan Long Fei bangun dari tidurnya, Jaka sudah tidak ada di rumah mereka. Dan tiba-tiba rumah mereka didatangi oleh polisi untuk menangkap Payu dan Long Fei. Kemudian membawa mereka ke kantor polisi untuk ditahan. Nah, ternyata Jakalah orang di balik penangkapan Payu dan Long Fei yang berencana untuk menjadikan mereka umpan agar Collins menampakkan dirinya. Oke, kembali ke Tianxian di sebuah hotel saat ia sedang melakukan interview mengenai rencananya dalam menyumbangkan uang untuk memberantas sindikat kriminal. Kemudian setelah selesai interview, ia langsung berencana pergi dari hotel itu. Namun tiba-tiba saat akan memasuki mobil, Tian dan para penjaganya langsung diserang dan ditembaki oleh sekelompok orang misterius, yang tak lain adalah Collins dan kawan-kawannya. Namun beruntungnya dalam penyergapan yang barbar ini, Tian berhasil lari dan kabur berkat perlindungan salah satu penjaganya, kemudian langsung pergi ke kantor polisi. Karena targetnya berhasil kabur, Collins dan kawan-kawannya langsung mundur dan kembali mengatur strategi. Namun di tengah pembicaraannya, mereka mendapatkan kabar bahwa pemandu yang mereka bunuh sebelumnya masih hidup dan ditahan di kantor polisi. Collins pun akhirnya memutuskan akan membunuh mereka terlebih dahulu, karena Payu dan Long Fei dapat mengenali wajah Collins dan anak buahnya. Cerita pun berlanjut di mana Tian sampai di kantor polisi. Tapi dikarenakan polisi di sana tidak bisa berbahasa Inggris ataupun berbahasa Cina, Tian akhirnya dipertemukan dengan Long Fei yang sama-sama berasal dari Cina untuk menerjemahkan perkataan Tian. Sedangkan Payu sedang sibuk diinterogasi oleh polisi di sana. Sialnya tak lama Tian menjelaskan apa yang terjadi di hotel kepada polisi, Collins dan anggotanya sudah tiba di sana dan tanpa basa-basi langsung menyerang kantor polisi yang menahan Payu dan Long Fei. Lagi-lagi pembantaian pun kembali terjadi, di mana Collins dan kawan-kawannya menembaki satu persatu polisi yang mereka temui. Memanfaatkan keributan yang terjadi, Payu langsung mencuri kunci borgolnya dan kabur ke tempat Long Fei berada. Namun tiba-tiba mereka berhasil disergap oleh musuh yang berencana membunuh mereka bertiga di sana. Tak mau menyerah, Payu dengan cepat melawan dan menyuruh Long Fei membawa Tian untuk pergi. Perkelahian sengit terjadi antara mereka. Tapi karena lawannya terlalu besar, Payu akhirnya dapat terpojok. Beruntungnya Jaka datang dan menembak anak buah Collins. Dan karena hal itu, dengan cepat Payu langsung membunuh musuhnya. Nah, di sini Jaka menjelaskan bahwa ia terpaksa mengorbankan Payu dan Long Fei untuk memancing Collins keluar. Kemudian setelah berbincang singkat, Jaka langsung menyuruh Payu untuk pergi dari sana. Mengetahui Payu dan Long Fei kabur bersama target mereka yang tak lain adalah Tian, Collins dan dua anggotanya yang tersisa bernama Div dan Joey pergi dari kantor polisi dan mengejar mereka. Namun setelah melakukan pengejaran, mereka akhirnya tidak bisa menemukan Tian yang kabur. Setelah tidak dapat menemukan Tian, Collins dihubungi oleh seorang perempuan misterius bernama Su Feng, yang menyewa Collins untuk membunuh Tian. Nah, Su Feng ini ternyata adalah seorang pengusaha yang merupakan lawan dari perusahaan Tian. Dan ia berusaha untuk membunuh Tian agar tidak ada lagi yang mengganggu bisnisnya. Sialnya saat menelpon, Collins berhasil ditangkap oleh polisi yang mengejarnya. Tapi tiba-tiba saat akan diborgol, Jaka datang dan menghajar polisi yang menangkap Collins. Kemudian Jaka berpura-pura bahwa ia juga mengejar Long Fei dan Payu, dan meminta untuk bekerja sama dengan Collins agar dapat menangkap mereka. Nah, ternyata Jaka melakukan hal ini untuk balas dendam, yaitu untuk masuk ke dalam kelompok Collins agar dapat membunuh semua anggota kelompoknya yang menyerang desa Jaka. Singkat cerita, setelah berhasil kabur, Payu, Tian, dan Long Fei sedikit berbincang. Dan di perbincangan ini mereka akhirnya mengetahui bahwa mereka bertiga sama-sama adalah target pembunuhan dari Collins. Dan karena hal ini, Tian meminta mereka untuk melindunginya dan sama-sama kabur menuju kedutaan Cina.
Nah, setelah sampai daratan, mereka langsung mencuri sebuah mobil dan dengan cepat pergi menuju kedutaan Cina. Tapi tanpa mereka ketahui, Collins dan anggotanya sudah menunggu mereka di sana dan sengaja membuat kemacetan agar Tian tak bisa lewat. Melihat anak buah Collins yang datang menghampiri mereka, Tian langsung tancap gas. Tapi sialnya Collins berhasil mengejar mereka, melompat ke atas mobil kemudian memecahkan kaca mobilnya, yang membuat mobil mereka keluar jalur dan mengalami kecelakaan. Tak tinggal diam, Long Fei dan Payu langsung membawa Tian untuk kabur. Dan lagi-lagi mereka bertemu dengan Jaka. Tapi Jaka tetap membiarkan mereka untuk pergi. Dan saat Collins datang, Jaka mengatakan bahwa ia kehilangan jejak dari Tian di sana. Cerita pun berlanjut di mana Payu, Long Fei, dan Tian masuk ke sebuah restoran yang sudah tutup dan bersembunyi di sana. Nah, sambil makan malam mereka berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menuju kedutaan Cina dan malah berencana mengalahkan Collins dengan cara menjadikan Tian sebagai umpan. Rencana pun langsung dilakukan di mana Payu memberitahu kepada Collins bahwa mereka akan menyerahkan Tian kalau Collins memberikan mereka $100.000. Collins pun langsung mengiyakan permintaan Payu dan berencana akan bertemu di suatu tempat keesokan harinya. Tapi Collins yang mengetahui ini adalah jebakan tak tinggal diam. Ia langsung menyuruh Div mencari orang-orang baru untuk mengepung dan menjebak Tian saat mereka bertemu nanti. Oke, kembali ke Payu dan kawan-kawannya. Setelah membuat perjanjian dengan Collins, Payu pergi menjumpai seorang bos geng kriminal yang ternyata merupakan mantan bosnya dulu. Di sini Payu meminta bantuan kepada mantan bosnya untuk memberinya senjata. Tentu saja mantan bosnya ini tidak mau memberikannya. Namun karena dahulu ia berhutang dengan Payu, ia akhirnya mau membantunya dan memberikan Payu sejumlah senjata. Dengan cepat Payu dan Long Fei langsung memilih senjata mereka. Kemudian pergi dari sana menggunakan perahu kecil ke tempat yang sudah disepakati dengan Collins. Nah, saat malam harinya mereka pun sampai di sebuah rumah kosong dan langsung berpencar, di mana Long Fei masuk dari depan untuk menyerahkan Tian, sedangkan Payu pergi dan diam-diam masuk ke dalam rumah dengan senjatanya. Dan saat masuk ke dalam rumah, Long Fei dan Tian langsung disambut oleh anak buah Collins. Tapi tanpa Collins ketahui, saat ia sedang berbicara dengan Tian, diam-diam Payu masuk dan membunuh satu persatu orang-orang yang Collins sewa untuk mengepung tempat itu. Dan setelah membunuh semuanya, Payu dengan cepat mencoba menembak Collins. Tapi sialnya Collins berhasil menghindar dan langsung kembali menembaki Payu. Memanfaatkan keributan yang ada, Jaka juga menjalankan aksinya. Melihat Div sedang seorang diri, Jaka berusaha untuk membunuh Div. Tapi entah kenapa bukannya menembaknya, Jaka malah menantang Div bertarung 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Tentu saja Div dengan senang meladeni permintaan Jaka, dan pertarungan pun langsung terjadi antara mereka. Nah, di waktu yang sama Long Fei juga sedang menghadapi Joey yang saat itu berusaha membunuh Tian. Dengan tubuh kecilnya, Long Fei terus mencoba menghajar Joey yang lebih besar darinya. Tapi karena tak bisa menang, Long Fei akhirnya mengambil sebuah batu dan menghantamkannya ke kepala musuhnya, yang langsung membuat Joey terjatuh dan pingsan. Oke, kembali ke pertarungan antara Jaka dan Div, di mana lagi-lagi Jaka terpojok dan hampir kalah. Tapi beruntungnya Long Fei datang dan membantu Jaka. Melihat Long Fei datang, Div dengan cepat melawan dan melempar Long Fei ke bawah. Tapi Jaka tak tinggal diam. Memanfaatkan Div yang saat itu teralihkan, Jaka langsung menendang Div dan mendorongnya, yang membuat Div tertusuk kayu tajam dan akhirnya mati. Nah, setelah membunuh Div, Jaka dengan cepat pergi ke tempat Collins berada dan membantu Payu untuk melawannya. Tapi walaupun 2 lawan 1, Collins masih bisa melawan. Dengan kemampuannya, ia dapat mengalahkan Payu. Sedangkan Jaka yang tetap melawan akhirnya jatuh dari lantai 2 akibat tendangan Collins. Melihat semua lawannya sudah tumbang, Collins dengan peluru terakhirnya berencana untuk menembak Tian. Tapi saat tembakan terjadi, Long Fei datang melindungi Tian dan terkena tembakan tepat di tangannya. Mengetahui pelurunya sudah habis, Collins pun langsung kesal. Namun tak lama Payu kembali lagi untuk menantangnya. Pertarungan pun kembali terjadi antara mereka. Namun kali ini 1 lawan 1. Dan juga Payu akhirnya benar-benar menunjukkan kemampuan bela dirinya.
Dalam pertarungan sengit ini, Payu hampir terpojok oleh pisau yang digunakan oleh Collins. Tak mau menyerah, Payu langsung memegang pisau Collins dan dengan cepat mengambilnya. Kemudian menusukkannya ke jantung musuhnya. Tapi karena ia masih melawan, Payu mengambil pisau miliknya. Kemudian kembali menusukkannya ke dada Collins. Dan akhirnya menendang Collins hingga terjatuh tak sadarkan diri. Namun tanpa mereka sadari, Joey kembali sadar dan datang mengambil pistol untuk membunuh mereka. Nah, Tian yang melihat hal ini langsung menembakkan pistolnya, dan dengan barbar menembaki orang yang ingin membunuhnya. Singkat cerita, setelah membunuh Collins dan anggotanya, mereka berempat pergi keluar, dan akhirnya mendapatkan pertolongan dari polisi yang datang ke tempat itu. Nah, di sini salah satu pengawal dari Tian mengatakan bahwa Su Feng, otak dari semua kerusuhan ini, sudah ditangkap dan akan dideportasi ke Singapura. Film ini pun diakhiri dengan adegan di mana mereka berempat berbicara santai sambil bercanda tentang apa yang baru saja mereka lewati, dan film pun berakhir. Oke, waktunya review dari aku. Film ini banyak menyajikan adegan action dari awal sampai akhir film, tapi sayangnya tidak didasari dengan cerita yang bagus. Karena sepertinya menurut aku film ini hanya ingin menunjukkan perkelahian antara 3 ahli bela diri dengan musuh mereka. Walaupun aksi perkelahiannya cukup bagus, tapi lagi-lagi seperti tidak menunjukkan 100% keahlian dari 3 pemeran utamanya, yang bisa dibilang cukup terkenal dengan gerakan perkelahian yang cepat. Karena adegan perkelahian di film ini seperti sedikit lambat. Jadi kesimpulannya, bagi kalian yang suka film penuh dengan adegan perkelahian, apalagi dengan Iko Uwais yang bermain di dalamnya, kalian wajib nonton film ini. Tapi bagi penyuka cerita dalam filmnya, film ini tidak aku rekomendasikan, karena ceritanya itu nggak jelas banget. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.